Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Arif Juniardi. Topik kita pada kesempatan kali ini yaitu melanjutkan topik sebelumnya, yaitu terkait tentang normalitas data. Ya, yang mana pada video sebelumnya saya telah jelaskan cara-cara menghitung normalitas data uji Lilly Force. Normalitas data itu kan ada dua, yang sebagaimana kita ketahui. Jika datanya tunggal, maka digunakan uji Lilly Force, dan jika datanya bergolong, ya, digunakan uji C kuadrat. Ya, baik, saya akan melanjutkan sedikit tentang uji Lilly Force ini, ya, yang mana pada video sebelumnya saya telah jelaskan mulai dari tahapan-tahapannya dan cara menghitungnya. Namun tidak ada salahnya saya kembali sedikit mengulas, ya, cara-cara dalam melakukan uji Lilly Force ini. Yang pertama yang harus kita ketahui, ya, uji Lilly Force ini tidaklah sulit, ya, gampang, ya. Itu yang harus kita tanam pertama, ya. Oke, silakan buka skripsi rekan-rekannya yang sudah melakukan penelitian hubungan ini, ya. Buka di bagian lampiran, ya, biar mempermudah kalian untuk memahaminya. Karena jika tidak ada bukunya ataupun tidak ada contoh tulisannya, ya, hanya mendengarkan video ini akan terasa sulit, ya. Buka di bab atau di lampiran. Oke, udah, silakan buka. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan, ya, dalam pengujian uji Lilly Force ini, ya, silakan hitung rata-rata nilai yang diperoleh oleh sampel. Rata-ratanya dihitung. Silakan selanjutnya yang kedua, buka Microsoft Word, hitung standar deviasinya. Sudah dihitung rata-rata nilai anak, ya. Yang ketiga, ya, atau maaf, yang kedua itu setelah dihitung, lalu rata-ratanya tadi, lalu diurutkan nih dari nilai yang terendah atau terkecil sampai nilai yang terbesar, lalu di standar deviasikan. Buka di Microsoft Excel. Cara mengetahui standar deviasi yaitu blok nilai semuanya itu, ya, lalu ketik di Microsoft Word itu sama ketik sama dengan dalam kurung stdef, lalu blok nilai anak. Tuh. Yang selanjutnya silakan hitung, ya, ZI-nya, ya, kemudian luas kurvanya, hitung frekuensinya, frekuensi nilai anak itu atau nilai orang yang kita tes itu, ya. Lalu selanjutnya kita bandingkan dengan apa, Pak? Dengan L-table. Nah, ini belum saya jelaskan ini, ya. Saya menjelaskan secara singkat saja. Bila bingung apa yang saya sebutkan tadi, frekuensi, luas kurva, ZI, lihat video saya sebelumnya, ada jelas di sana, ya. Setelah saya terangkan semua di sana, ya. Oke, yang belum saya jelaskan yaitu bagaimana dikatakan data kita itu berdistribusi normal atau tidak, Pak, ya. Normalitas data itu atau uji Lilly Force ini dikatakan normal jika L hitung itu harus lebih kecil daripada L-table. Nah, bingung kan dengan L-table? Kok ada L-table? Apaan sih L-table? Nah, L-table itu tidak usah khawatir, dia ada di tabel baku, ya, tidak usah khawatir. Nah, di buku panduan agar ilmiah, ya, apa yang saya sampaikan ini telah juga dijelaskan, ya. Mana, Pak, tabelnya? Ya, tabel Lilly Force-nya itu. Di Google juga banyak kok. Ini, ya, tabel. Nah, tabel. Ini tabel daftar Lilly Force, ya.
Sesuaikan kalau sampel yang kita pakai itu misalkan 10, berarti 10 ini ya. Kemudian taraf signifikansinya berapa? Kalau taraf signifikansinya 0,5 berarti luruskan sini 10. Nah, ini. Nah, ini berarti 0,271 ya. Taraf signifikansi dari sampel 10 orang ya. Jika 10 orang yang melakukan proses pengambilan nilai itu, maka sampelnya dikatakan N-nya dikatakan 0,2 tadi, L tabelnya. Nah, jadi itu L tabelnya untuk membandingkan nanti apa saja hal-hal yang perlu kita ketahui ya. Lalu setelah tahu L tabel, L hitungnya tadi. Pertama kan kita ngitung L hitungnya. L hitungnya ternyata ya 0,132. L tabel 0,237. Apa artinya itu? Berarti data kita berdistribusi normal karena L hitung lebih kecil dari L tabel. L tabel ini tidak usah bingung-bingung, langsung saja lihat di tabel. Nah, cara melihatnya itu lihat sampelnya berapa, misalkan 20 orang ya. Misalkan 20 orang, taraf signifikansinya lihat, ada yang 0,10, ada 0,01, ada 0,5. Lihat, kalau 0,5 berarti taraf signifikansinya ini 0,190. Samakan. Ini sampelnya 20 nih. 1 sampai 30 ya. Oke. Berarti data kita, jika sebaliknya Pak, L tabelnya yang lebih kecil ya, sedangkan L hitungnya besar, berarti data yang kita ambil itu tidak normal, tidak berdistribusi normal. Itu ya, paham maksudnya ya, berdistribusi normal. Ada yang keliru, ada yang salah pada saat kita pengambilan nilai, atau melakukan proses pengetesan, misalkan kekuatan atau lengannya. Bisa jadi terlalu mudah, bisa jadi terlalu sulit. Dua kemungkinannya. Dia tidak normal, maksudnya ada sesuatu yang aneh. Datanya itu ada yang terlalu tinggi, datanya banyak kan yang mendapat nilai besar dan yang mendapat nilai kecil banyak. Itu juga ada yang mendapat nilai kecil banyak, ada yang mendapat nilai besar sedikit. Tidak normal, tidak normal lah istilahnya, seperti itu. Jadi jika kita ingin mengetahui data kita itu berdistribusi normal atau tidak, kita lihat L hitungnya tadi. L hitung bisa kita ketahui pada video saya sebelumnya itu ya, telah saya terangkan banyak. Sekarang saya hanya menjelaskan L tabel ya. Bandingkan setelah kita menghitung L tabel, cari setelah kita menghitung L hitung, kita cari L tabelnya, lalu bandingkan ya. Bandingkan, ternyata L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka itu berdistribusi normal data kita. Oke, untuk normalitas data saya kira cukup ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya tentang homogenitas data penelitian korelasional ya. Terima kasih. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ciao.